Billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini Bu, an nunnya ketemu shad, nunnya tidak ada sukunnya, artinya nunnya masuk ke huruf shad dan ditahan sebentar. Karena shadnya huruf isti'la, huruf yang harus dinaikkan lidahnya, maka membentuk tafkhim, membentuk suara yang besar. Alladzina hum bukan an shalah. Alladzina hum an salatihim sahun. Mari. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik. Al-ma'un jumlah ayatnya ada 7 ayat, termasuk surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Ini dalam rangka untuk memudahkan kita memetakan kenapa ulama itu membuat Makkiyah, Madaniyah, untuk memudahkan memetakan kita berpikir. Diturunkan sesudah surat At-Takatsur. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un, al-ma'un. Nama yang lain ada surat Ad-Din, At-Takdzib, Al-Yatim, Ara'aita, dan seterusnya. Kemudian dari sisi perurutan ini termasuk yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya surat yang ke-17. Jadi ulama itu sampai bisa menjaga surat yang pertama turun apa, di mana urutannya apa. Itu salah satunya Bapak Ibu, agar kita itu semakin yakin kalau Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah, bukan hanya lafadznya, yang dijaga oleh Allah. Kalau teksnya mengalami perubahan, bukan hanya lafadznya yang dijaga oleh Allah, tapi adalah sejarah urutnya itu dijaga oleh Allah. Pertama Iqra, kemudian Al-Muzammil, Al-Muddatsir, kemudian Al-Fatihah, kemudian Tabbat Yada, kemudian Sabbihis, kemudian Idza Syamsu Kuwirat, dan seterusnya. Itu sampai dijaga oleh Allah lewat ulama, lewat sahabat, itu agar kita ini yakin Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah, dan jangan sampai dalam diri kita itu ada keraguan.
Karena memang kitab suci ini tidak ada yang dijaga oleh Allah kecuali Quran, kecuali Al-Quran. Maka kalau kita sudah yakin kalau Quran itu betul-betul 100%, bukan 99,9%, 100% Quran itu adalah firman Allah, barulah nanti ada rasa kita untuk mencintai, mengimani, yang akhirnya belajar tahsin. Ya, belajar tahsin. Alhamdulillah ini sudah dibuka kelas untuk bapak-bapak. Nah, ini bapak-bapak tolong tuh imbangi ibu-ibu. Ini ibu-ibu kelas tahsinnya banyak betul, bapak-bapaknya cuma 1 atau 2 kelas. Padahal seharusnya Pak, idealnya, ini saya kasih tahu idealnya, seharusnya ibu-ibu itu belajarnya sama suami loh. Betul Pak, saya nggak bohong, ini serius ya. Istri itu seharusnya belajar Qurannya sama suami, belajar apapun sama suami. Kalau ilmu suami sudah habis, baru belajar di luar ke orang lain gitu. Bu, Pak, tolong ajarin saya Quran. Nggak bisa Bu. Pak, tolong ajarkan saya akidah. Nggak bisa Bu. Ajarkan saya fikih. Nggak bisa Bu. Lah Bapak ini apa gitu kan? Itu ya, seharusnya begitu. Baik, tapi karena ya kita sedang sama-sama belajar ya, tolong bapak-bapak serius. Ada yang mengatakan surat ini madaniyah, ya, karena mengangkat tema tentang sifat munafik. Ada yang mengatakan 1-3 makiyah, 4-7 madaniyah. Secara umum Bapak Ibu, surat ini mengangkat tema tentang orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Jadi ayat ini mengangkat tema lagi-lagi tentang masalah iman. Juz 30 yang saya katakan tadi ada 37 surat, 564 ayat, 23 halaman. Itu tema utamanya 2, yang diangkat cuma 2, yang lainnya tambahan, dan tambahan ini menopang yang 2 itu, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. 2 itu Bapak Ibu yang diangkat. Muter-muter itu aja dengan gaya yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, termasuk surat Al-Ma'un. Yang akhirnya apa? Keingkaran kepada hari kiamat merupakan sumber dari segala kejahatan, karena akan mendorong untuk melakukan aneka akhlak yang buruk. Sehingga saya sering menanamkan ini ke anak-anak saya di rumah maupun yang di pondok. Sehebat-hebat orang kafir itu Bapak Ibu, kita jangan silau dengan mereka. Nah, saya kasih tahu, sehebat-hebat orang kafir prestasinya, jangan silau dengan mereka, jangan mereka itu jadikan sebagai kiblat, sebagai patokan apapun prestasi mereka. Kan banyak orang yang orang Indonesia, pendidikan kita ini akan berkiblat ke Jepang misalnya, pendidikan kita ini akan berkiblat ke Finlandia, politik kita akan berkiblat misalnya ke Eropa mana, macam-macam Bapak Ibu. Lah kita ini sudah ada panduan Rasulullah SAW, dan seluruh sirah beliau itu adalah panduan bagi kita untuk kehidupan ini. Janganlah kita itu silau. Kenapa? Oh, sehebat-hebat orang kafir Bapak Ibu, mereka nggak ngerti hari kiamat, ngapain dijadikan sebagai contoh? Contoh nih, saya kasih tahu contoh. Kalau kita berbicara masalah kebersihan, biasanya kita ini kiblatnya kemana Bapak Ibu? Jepang kan ya? Baik, Jepang. Orang Jepang itu bersih-bersih. Betul, fisiknya iya. Fisiknya ya, jalan bersih. Madinah kira-kira bersih nggak Bapak Ibu? Loh, kenapa nggak ke Madinah loh? Ya kalau Mekah agak jorok, Madinah bersih, ya, Riyadh bersih. Terus baik, Jepang katanya bersih. Saya tanya gampang kok. Orang Jepang, orang luar negeri Bu, itu kalau kencing, di antara mereka itu ada yang cebok, ada yang tidak. Loh, kok Ustaz Davi tahu? Mohon maaf Bapak-bapak, kalau kita naik pesawat
Oke, naik pesawat, standarnya gampang lah, landingnya di Soekarno-Hatta. Itu orang kalau sudah turun dari pesawat itu kan buru-buru. Kemana salah satunya? Toilet. Mesti ke toilet. Karena apa? Ada orang yang tidak nyaman buang air besar dan kecil di pesawat itu karena sempit dan airnya nggak ada. Toilet. Nah, kemudian kita ke toilet. Begitu masuk, mesti ngantri. Termasuk saya kadang-kadang. Begitu ngantri berdiri Bapak Ibu. Ya otomatis kita melihat orang-orang yang ngantri dan yang buang air, terutama buang air kecil. Saya perhatikan dari jauh, mohon maaf nggak ngelihat auratnya. Itu orang kalau kencing begitu ya, udah habis itu celananya ditutup pergi. Dan rata-rata matanya sipit. Saya hanya ini katanya ahli kebersihan, tapi kencing aja nggak tahu cara istinja itu nggak ngerti. Kita sejak SD diajarin istinja itu dengan 3 paling bagus, batu dan air. Kalau nggak ada air, paling tidak kalau nggak ada batu. Kemudian sekarang diajarkan pakai tisu kering. Satu itu kebersihan mana yang mau dibanggakan orang kafir itu Bapak Ibu. Yang kedua, orang kafir itu kalau habis hubungan badan, mereka ngerti mandi besar nggak Bapak Ibu? Nggak ngerti. Mereka nggak ngerti mandi besar. Lah kok itu dibanggakan loh, heran saya. Ibu-ibu misalnya orang kafir sana itu habis haid. Habis haid itu mereka mandi besar nggak? Enggak. Lah kok itu dibanggakan? Itu apa yang dibanggakan? Apalagi mereka nggak ngerti hari akhir. Lah kok pendidikan kita mau dibawa ke Jepang? Ada satu buku Bapak Ibu di Jepang itu bestseller. Judulnya adalah Bagaimana Cara Bunuh Diri dengan Cepat. Dan itu Masya Allah dicetak berulang-ulang. Lah kok heran saya itu, kok alangkah bodohnya mereka. Kok mereka percaya sama pengarangnya itu? Loh, pengarangnya udah pernah bunuh diri belum? Lah belum, masih hidup kok. Lah kok percaya? Yang kedua herannya, kok bunuh diri itu jadi solusi hidup itu gimana ceritanya? Lah kalau pendidikan kita dibawa ke Jepang, apa kita pengen jadi orang yang bunuh diri? Nah, ini contoh ya. Jadi orang kalau tidak percaya kepada hari akhir Bapak Ibu, itu hidupnya berantakan. Karena nggak ada satu tujuan yang akan dicapai. Baik, ini ada beberapa riwayat, 2 riwayat tentang turunnya surat Al-Ma'un. Yang pertama, ada seorang kafir dulu namanya Abu Sufyan bin Harb. Ini sebelum masuk Islam ya. Sebelum masuk Islam, Abu Sufyan ini punya kebiasaan baik. Apa? Setiap 1 pekan beliau menyembelih 2 ekor unta. Nih, sudah ketemu itu bahasa Arabnya. Qala Ibnu Juraijin. Juraid Ibnu Juraid mengatakan, diterjemahkan silakan Bapak Ibu. Nanti mungkin 5 tahun yang akan datang slide-nya semuanya bahasa Arab. Insyaallah. Ini masih campur. Karena Abu Sufyan bin Harbin, Ibnu Abu Sufyan Ibnu Harb ya, yanharu kulla usbu'in, menyembelih setiap 1 pekan jazuraini, 2 unta. Bukan hanya pas Idul Adha. 1 pekan itu 2 unta. Berarti kalau 1 bulan berapa unta? 8. Alhamdulillah, ngitungnya cepat, masih fresh ibu-ibu. 8. 1 unta minimal paling murah 30 juta. 30 juta kali 8 berapa Ibu? Nah, biasanya yang punya utang ngitungnya cepat. 240 juta 1 bulan. Tiap bulan dia itu infak 240 juta. Padahal Abu Sufyan ini masih kafir. Abu Sufyan masuk Islamnya nanti setelah penaklukan kota Mekah, menjelang Rasulullah wafat. Fa'atahu yatimun, ada anak yatim yang datang. Fa'asalahu syai'an, minta jatah. Faqara'ahu, diusir bi'asa dengan
tongkat dia. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah turunkan surat ini kepada Rasul, ya, kepada Rasul agar kamu jangan seperti dia. Ini pertama, riwayat pertama. Surat ini menjelaskan tentang sikap Abu Sofyan yang salah sasaran. Mengapa? Karena tidak punya keyakinan. Yang kedua, An Ibnu Abbasin fi qawlihi, diharokati Bu, ya Bapak Ibu, diharokati. Ingat 5 tahun lagi slide-nya nanti bahasa Arab, karena Bapak Ibu sudah nggak ada lagi, sudah almarhum. Dari Ibnu Abbas fi qawlihi, dalam firman Allah, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, nazalat, turun ayat ini fil munafiqin, untuk orang-orang munafik. Kanu yura'unal mu'minin, mereka itu mamer kepada orang-orang mukmin bi sholatihim, dengan sholat mereka, idza hadaru, ketika mereka datang. Jadi kalau ada orang mukmin ada di Masjid Nabawi, mereka orang munafik datang. Wa yatrukunaha, nah kalau nggak ada orang mukmin, mereka nggak sholat, idza ghabu, ketika pergi. Kenapa? Orang mukmin tuh banyak pergi, yang perang lah, yang dagang lah. Kalau lihat orang mukmin banyak, orang munafik sholat. Kalau di masjid nggak ada orang, nggak datang. Itu ciri orang munafik. Wa yamna'un al-'ariyah, kemudian mereka nggak mau meminjamkan barang-barang. Baik, mari kita lihat ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah kamu wahai Muhammad? Ini pertanyaan yang mengherankan. Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, biddin, hari kemudian. Tahukah kamu wahai Muhammad, siapa orang yang mendustakan hari kiamat? Di sini Allah memulai dengan pertanyaan, Bapak Ibu. Pertanyaan di sini menggunakan a dalam arti mengherankan. Jadi kalau Allah bertanya, itu bukan berarti Allah tidak tahu. Betapa herannya sikap yang dilakukan oleh Abu Sofyan secara khusus tadi, secara umum untuk siapapun. Siapa orang yang mendustakan ad-din, hari kiamat? Ad-din, Bapak Ibu, dari kata-kata dana yadinu, yang berarti hutang. Hutang bahasa Arabnya apa? Dainun. Dainun. Agama bahasa Arabnya apa? Din. Sama akar katanya, dana yadinu. Mengapa? Karena agama ini isinya hutang. Hutang apa? Hutang Allah kepada kita. Allah itu punya hutang kepada kita berupa janji dan ancaman. Itu Allah punya hutang kepada kita. Maka puncaknya hutang Allah dan ancaman akan dilunasi nanti di hari kiamat. Maka ad-din itu bisa diartikan hari kiamat, bisa diartikan agama. Mengapa? Satu, puncaknya agama yang benar itu bukan sekarang. Sekarang semua penganut agama mengklaim agamanya itu masing-masing benar. Yang Muslim mengatakan agama paling benar adalah Islam, Kristen mengatakan agama yang paling benar Kristen, dan seterusnya. Nggak ada yang mau ngalah. Hatta yang sesat, misalnya Panji Gumilang dan kawan-kawan sesat, itu mengklaim dia benar, ya sudah. Bahkan orang-orang dosen-dosen UIN itu membela Panji Gumilang sebegitu ngototnya. Ya sudah, nanti puncaknya yang benar siapa, yang salah siapa nanti hari kiamat, bukan sekarang. Itu satu. Kemudian yang kedua, balasan yang Allah janjikan kepada kita bukan sekarang, Bapak Ibu. Allah itu sekarang ngasih balasan itu sekedar kita ini bisa hidup. Ya, sekedar kita bisa hidup. Sebagaimana Allah itu ngasih hukuman kepada orang kafir, itu tidak semuanya, hanya beberapa saja, agar menjadi pelajaran bagi kita. Disinilah letaknya iman. Sehingga orang itu, Bapak Ibu, kalau
semua janji dan ancaman Allah itu ditampakkan semuanya di dunia, tidak ada orang yang kafir di dunia ini Bapak Ibu. Semuanya beriman, pasti semuanya beriman. Contoh sering saya sampaikan dalam kajian-kajian, Rasulullah bersabda 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau dihitung dunia dan seisinya itu misalnya 100.000 triliun lah, misalnya 300 triliun dolar, bukan pakai rupiah. Tadi pagi kita semuanya qobliyah subuh kan? Alhamdulillah. Begitu qobliyah subuh selesai, ada SMS banking masuk. Pagi ini saldo Anda bertambah dari Allah, ya kan, kita qobliyah subuh, 300.000 dolar Amerika, sehingga total saldo Anda nolnya itu nggak kebayang berapa. Semuanya pasti akan qobliyah subuh. Bahkan qobliyah subuh bukan jam 5 kurang seperempat, qobliyah subuh jam 1 pun akan kita lakukan. Kenapa? Karena bayarannya cash. Jangankan qobliyah subuh 2 rakaat, 10 rakaat akan kita lakukan karena bayarannya cash. Begitu kita duit banyak, bapak-bapak merencanakan apa? Ibu, jangan terlalu jujur sih Ibu. Rata-rata bapak-bapak mikirnya ya ke sana lah. Ibu kalau duitnya banyak mau ngapain Bu? Nah, belanja. Itulah pikiran bapak dan ibu itu beda-beda. Nggak ada. Dan orang kafir begitu tahu Bu, mereka akan masuk Islam. Kenapa? Karena janji Allah langsung. Nah, itu misalnya janji. Terus sekarang ini lagi pengajian. Kan yang hadir di sini kan bukan hanya kita Bapak Ibu. Malaikat itu sampai membumbung ke langit Bu. Membumbung ke langit, kemudian kata Allah, ada apa kalian kumpul di dewan dakwah itu? Ya Allah, di sana ada hamba-hambamu yang sedang belajar Al-Quran. Nah, itu kemudian nanti ada hadisnya panjang sekali. Salah satunya adalah Allah akan menyebut nama-nama kita, ngabsen kita, membanggakan Bapak Ibu yang hadir di sini, padahal nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada snack. Ada snack kan? Nggak ada. Padahal nggak. Oh ada. Itu Allah bangga Bu, dan Allah ngabsen kita Bu. Tuh, saya punya hambaku yang namanya fulan disebut oleh Allah di hadapan malaikat. Lah kalau kita sering disebut oleh Allah, itu artinya Allah bangga sama kita, Allah meridhai kita, gitu loh Bu. Belum lagi nanti ada dialog, kata Allah, mereka ngapain? Mereka baca Quran ya Allah. Terus mereka ngapain? Menyebut namamu. Memang mereka pernah lihat aku tak? Kok mereka nyebut nama-namaku? Belum ya Allah. Jika mereka pernah melihat, kata Allah, wahai malaikat, pendapat kalian kalau mereka pernah melihatku gimana? Pasti mereka akan lebih lagi melihat, lebih lagi zikir kepadamu ya Allah. Terus mereka minta apa? Minta surga ya Allah. Mereka pernah lihat surga tak? Belum ya Allah. Apa pendapat kalian jika mereka pernah lihat surga? Pasti mereka akan minta lagi ya Allah, lebih semangat lagi. Terus mereka apa lagi? Mereka takut sama neraka ya Allah. Mereka pernah lihat neraka toh? Belum ya Allah. Apa pendapat kalian jika mereka pernah melihat neraka? Mereka pasti akan lebih takut ya Allah. Nah, jadi ternyata yang mengikat kita dengan Allah itu iman. Maka kalau ada iman, hidupnya terarah. Nah, Bapak Ibu kalau sudah beriman kok masih galau, masih sedih, masih cengeng, itu imannya belum berperan dengan baik gitu ya. Ada ibu-ibu lagi ada masalah dengan suami, ceraikan saya Pak, imannya kurang itu Bu. Ceraikan saya Pak, imannya kurang. Ibu ada masalah dengan ibu, Bapak akan nikah lagi, akan ceraikan kamu, saya akan ceraikan, itu kurang. Iman itu kan mengendalikan itu ya, dikit-dikit ribut gitu ya. Baik. Kemudian kebalikannya, misalnya setiap kita melakukan kemaksiatan langsung dibalas oleh Allah. Orang nggak ada yang berani Bapak Ibu. Kenapa orang itu sekarang melakukan kemaksiatan itu jojong aja? Karena memang sama Allah dibiarkan dulu. Kalau contoh ada ya 1-2 itu sebagai pelajaran bagi kita. Coba kalau ada sekali orang melakukan korupsi,
Sekali melakukan korupsi, matanya langsung jundol gede itu kayak bola. Nah, itu kayak apa itu ya, Masya Allah. Bahkan saya pernah membaca buku itu ilustrasinya begini: jika seseorang melakukan kemaksiatan berupa bohong, sekali bohong ekornya itu tambah 1 meter, kata buku itu, maka di dunia ini, di bumi ini tidak ada lagi tempat untuk menginjakkan kaki di muka bumi karena saking panjangnya ekor-ekor manusia. Orang bohong ya bohong aja. Kenapa? Karena memang belum. Itulah ad-din. Maka Bapak Ibu, ketika kita itu melakukan ibadah, itu landasannya adalah keyakinan. Baik. Kemudian Bapak Ibu, nih mari kita lihat Bu. Ini menariknya Al-Quran, Masya Allah. Allazi. Allazi itu artinya apa Bapak Ibu? Yang. Kata apa? Kata apa? Kata bahasa Jawa. Yang itu kata apa? Bukan yang ya. Yang. Kata sambung. Orang yang duduk itu baik. Ini kata-kata yang itu dipelajari, ditelusuri oleh salah satu ulama yang akhirnya menghasilkan disertasi. Kesimpulannya apa? Satu, saya sebutkan aja. Kesimpulannya satu, Allah menggunakan kata-kata alladzi yang tanpa nyebut namanya itu untuk menjaga perasaan. Karena boleh jadi orang yang disebutkan ini masuk Islam, dan ternyata betul Abu Sofyan nanti masuk Islam. Termasuk juga Khalid bin Walid di suratnya, di surat Ali Imran. Itu kan surat perang Badar dan perang Uhud serta perang Hamraul Asad, 3 perang di surat Ali Imran. Itu Allah sebutkan yang. Kenapa di situ ada Khalid bin Walid? Coba bayangkan kalau nama Khalid disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah membaca Al-Quran sementara Khalid sudah masuk Islam. Itu perasaan Khalid kayak apa? Itu dihilangkan nama yang jelas, itu dihilangkan untuk menjaga perasaan. Ternyata kesimpulannya kata sambung dalam Al-Quran salah satunya adalah menjaga perasaan para sahabat. Dan nanti di perang Badar ada para sahabat itu yang rebutan ghanimah, rebutan harta rampasan dan seterusnya. Nah itu yang nanti kalau ibu bapak belajar bahasa Arab sampai ke sana nanti. Oke ya. Baik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Zalikah itu jauh. Ya. Orang itu jauh. Artinya apa? Betapa jauhnya dia dari konsep Islam. Itu nggak benar. Itu maksudnya begitu. Da'a yad'u itu menghardik, mendorong, menolak, mengusir anak yatim. Jadi diantara ciri orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka itu menyia-nyiakan dan tidak memperhatikan anak yatim. Siapa anak yatim? Yatim al-yutmu secara bahasa artinya al-infiradu, sendiri. Siapa dia? Man mata abuhu wa huwa shaghir. Orang yang mati sebelum dia balik bapaknya. Orang yang bapaknya mati dia belum balik, itu namanya yatim. Yatim nanti ada 3 Bu. Yatim itu ada 3 golongan. Yang pertama, matinya bapak sebelum dia lahir, dan itu puncak keyatiman, dan itu dialami oleh Rasulullah SAW. Dan nanti kenapa Rasulullah itu dibuat yatim oleh Allah, itu ada hikmahnya, bukan di sini tempatnya. Kemudian yang kedua, yatim ketika anak itu masih kecil sebelum balik. Nah, ini di ayat ini. Yang ketiga, yatim sesudah dewasa, dan saya ini yatim Bapak Ibu. Jangan saya jangan dihadik, jangan dibentak-bentak saya. Ini menyia-nyiakan anak yatim. Antum yatim juga, Masya Allah. Yatim piatu, saya juga yatim piatu. Berhak mendapatkan zakat. Yatim itu orang yang bapaknya mati. Kenapa kok bapaknya mati? Karena secara prinsip seharusnya dalam rumah tangga itu yang paling banyak peran itu bapak sebenarnya Bu. Sehingga kalau bapak ini nggak ada, ini kayak oleng gitu. Ini kalau bapaknya itu berfungsi, itu seharusnya dalam rumah tangga itu beban
Beban rumah tangga itu seharusnya yang mikir itu bapak bukan ibu. Betul Bu ya? Karena apa? Bapak itu sebagai qawamah. Qawamah itu apa? Pilar. Tahu nggak pilar? Tiang penyangga. Rumah itu tiang penyangga paling berat itu adalah yang paling menyangga itu adalah tiang. Lah ini mohon maaf, zaman sekarang itu semuanya serba ibu, dan itu salah Pak. Ini koreksi untuk ya saya sedikit lah sama kita semuanya. Yang mikir ekonomi ibu, bayaran anak-anak ibu, listrik ibu, belanja ibu, pendidikan anak ibu, masak ibu, semuanya serba ibu. Anak masalah ibu semuanya. Apa nggak stres ibu-ibu? Maka nanti mas wajar kalau ibu-ibu itu yang lebih banyak masuk surga Pak. Belum tahu ujungnya. Betul Bu, saya nggak bohong. Cuma jeleknya lagi bapak-bapak itu kalau anaknya berhasil ngomongnya apa? Nih anak bapak nih. Giliran anaknya bermasalah, anak ibu. Apa enggak kacau itu? Seharusnya yatim. Kenapa disebut yatim? Bapaknya yang meninggal. Karena kalau bapaknya meninggal itu kacau dalam rumah tangga. Karena seharusnya bapak yang peran banyak itu yatim. Nah cuma kalau di Indonesia ada yatim piatu. Kalau yatim itu bapak, kalau piatu itu ibu. Nah tapi padahal dalam bahasa Arab yatim itu hanya satu. Ketika bapaknya meninggal disebut yatim. Dan puncaknya adalah yatim itu kalau bapaknya meninggal sebelum dia itu lahir. Itu puncaknya keyatiman. Kemudian kalau yatim manusia itu, tapi kalau yatimnya hewan, matat ummuhu. Kalau hewan itu disebut yatim kalau yang mati adalah induknya. Itu bahasa Arab begitu Bu. Kenapa? Karena di dalam dunia perhewanan itu tidak ada pejantan yang bertanggung jawab kepada induk dan anaknya. Betul? Misalnya ayam jantan, istrinya induknya hamil, bertelur, lahir. Pernah nggak Bapak Ibu lihat nanti ada jantannya? Nih nafkah kamu bulan ini. Dia nyari yang lain, bahkan nanti anaknya ini hasil dengan dia diembat juga Bu. Itu artinya apa? Mohon maaf, kalau ada bapak senangnya bertelur di mana-mana nggak tanggung jawab, itu mentalnya lebih jelek daripada hewan. Betul Bu. Kayaknya ada bermasalah dalam rumah tangga. Saya ngomong secara bahasa loh Bapak Ibu, secara bahasa memang begitu. Itu yatim. Baik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala dan tidak. Yahuddu menganjurkan ala untuk ta'am, memberi makan al miskin kepada orang miskin. Ciri yang kedua orang yang mendustakan hari kiamat adalah dia tidak menganjurkan. Artinya apa? Menganjurkan ini ada dua, menganjurkan dirinya dan menganjurkan orang lain. Maksudnya nih, orang yang tidak memiliki apa-apa masih bisa berbuat, yaitu apa? Menyuruh orang lain. Contoh, Dewan Dakwah mau melebarkan kantor yang sebelah sana ke belakang. Bu, Dewan Dakwah butuh uang 300 juta untuk melebarkan. Ini contoh Bu, ini contoh. Ini jangan dipikir Bu, contoh aja. Contoh yang benar lah insyaallah. Butuh 300 juta untuk melebarkan kantor, membuat kantor tahsin atau membuat kelas tahsin. Ustaz, kami nggak punya apa-apa. Dalam Islam jangan berhenti sampai di situ. Ya, jangan berhenti kami nggak punya apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Ibu nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, sekarang udah tanggal 15 ya, udah mulai kan, udah mulai kritis kan Bapak Ibu sekarang nih. Tapi Bapak Ibu masih punya relasi kan? Ya kan, punya relasi kan? Bapak Ibu punya relasi.
Bapak Ibu tinggal ngomong ke teman-teman itu, misalnya bupati lah, gubernur lah, kepala dinas dan seterusnya, kepala-kepala yang lainnya. Pak, kami ada proyek di Dewan Dakwah pelebaran kelas untuk tahsin kantor. Berapa biayanya? 300 juta. Ya sudah, saya nyumbang 1 juta, saya nyumbang 10 juta. Itu artinya apa? Ibu bapak masih punya peran walaupun nggak punya apa-apa, menyuruh, menganjurkan orang lain. Itu namanya yahuddu ala ta'amil miskin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, jangan hanya berhenti sampai di situ. Kita masih punya peluang untuk mengarahkan orang lain, mengajak orang lain. Apa? Yahuddu ta'am. Ta'am itu makanan. Nih, di sini Allah tidak menggunakan kata-kata it'am. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, bukan wala yahuddu ala it'amil miskin. Sementara dulu di surat apa? Ayo, kata-kata it'am. Surat apa? Loh, katanya mau syukuran juz 30 tapi nggak hafal, gimana mau syukuran? Ayatnya sebelah kiri bawah. Setelah surat Al-Fajr, surat apa? Al-Balad. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'am. Di sini Allah menggunakan kata-kata it'am. Apa bedanya? Nih saya tulis. Kalau ta'am itu memberi makanan dan dia masih dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal itu artinya dia itu ya kaya. Tapi kalau di surat Al-Balad itu menggunakan it'am karena apa? Dia sendiri butuh. Orang kalau lagi butuh kok memberi, itu bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Sekarang bagusan mana? Saya lagi kaya, kemudian saya kasih ibu bapak makanan misalnya, itu bagus nggak? Bagus. Saya kelaparan, istri saya nggak bisa makan, anak saya nggak bisa makan, saya sedikit punya makanan, saya kasihkan ke ibu bapak. Bagusan mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Surat Al-Balad itu menggunakan it'am karena kondisi dia itu butuh. Maka falaqtahamal aqabah. Tahukah kalian jalan yang mendaki? Kenapa? Tidak semua orang itu bisa mendaki jalan yang terjal. Nah kalau ini dia sendiri itu sebenarnya duitnya banyak. Lah kalau ini saja nggak bisa, apalagi kalau dia itu lagi kondisi miskin. Orang kalau kondisi miskin masih bisa memberi makan, saya jamin ketika dia kaya dia akan bisa memberi. Tapi kalau orang kaya nggak bisa memberi makan, nggak bisa memberi bantuan, dijamin ketika dia miskin lebih nggak bisa lagi. Maka ini adalah lebih mudah. Jadi ini bicaranya masalah kaya. Tadi kan Abu Sofyan itu adalah orang kaya. Baik. Apa itu miskin? Miskin secara bahasa artinya menetap, dari kata-kata sakana, sakan. Sukun, itu Bapak Ibu kenal mendengar istilah sukun? Ada fathah, kasrah, dhammah. Sukun, sukun itu mati, nggak gerak. Lamnya sukun. Kenapa? Orang yang miskin itu karena tidak punya banyak harta, akhirnya dia tidak banyak bergerak. Tidak banyak bergerak dalam arti apa? Nggak bisa belanja, nggak bisa pergi, nggak bisa kemana-mana. Itu orang miskin. Dari sebab turunnya ayat tadi, ini dapat dipahami bahwa ancaman tidak hanya kepada mereka yang tidak menganjurkan dan memberikan perhatian, tapi juga kepada mereka yang memberi bantuan tapi tidak mengenai sasaran. Nih. Abu Sofyan tadi nyembelih 2 ekor unta, dibagi-bagilah ke koleganya. Dia kan orang terpandang di Mekah kan. Begitu orang yang membutuhkan anak yatim seharusnya dapat, malah diusir. Itu artinya apa? Memberi bantuan tidak tepat sasaran, itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi bantuan tapi tidak tepat sasaran, itu dikecam oleh Allah. Dia enggan memberikan kepada yatim dan miskin karena tidak ada sesuatu yang diharapkan dari mereka. Sehingga dalam Al-Quran perhatian Allah kepada miskin dan yatim sangat tinggi. Kenapa Bapak Ibu yatim diperhatikan? Dan puncaknya orang itu kalau ikhlas itu membantu kepada orang yatim. Kenapa? Kalau kita memberikan bantuan kepada anak yatim, itu memang dia tidak ada yang kita harapkan dari dia Bapak Ibu.
Coba anak yatim itu kan kecil. Mohon maaf, secara politik anak yatim udah bisa mencoblos belum? Belum bisa mencoblos. Jadi kalau kita ngasih bantuan memang betul-betul lillahi ta'ala, tidak ada murni untuk yang, tidak ada untuk yang lain. Dan puncak keikhlasan nanti ada di sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau ngasih bantuan Bapak Ibu nggak pernah mikir nanti dia dapat apa, nggak pernah mikir beliau. Ada dalam Al-Quran disebutkan, nanti satu dia dalam Al-Quran, yang kedua di dalam Athar. Abu Bakar itu sejak beliau terutama di Mekah itu senang membebaskan budak. Senang membebaskan budak, ini kelebihannya Abu Bakar. Dan kalau membebaskan budak, Abu Bakar itu membebaskan budak siapa saja pokoknya dibeli, bebas, dibeli kemudian dimerdekakan, dibeli dimerdekakan. Bapaknya waktu itu masih kafir, Abu Quhafah itu mengatakan, nak, kamu kalau membebaskan budak enggak ya yang kuat-kuat, yang gede-gede, yang kekar-kekar gitu loh, biar nanti kalau kamu butuh bantuan kamu tinggal minta kepada mereka karena kamu sudah berjasa sama mereka. Kata Abu Bakar, ya wahai bapak, saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kan kadang-kadang kalau kita ngasih bantuan itu jebret begitu Pak, kita kan mikir itu saya kunci hatinya, nanti 2024 harus suaranya ke saya. Maka nanti 2024 Bu, kayaknya banyak kalender beredar, banyak kaos dicetak itu. Kenapa? Nanam untuk dipilih gitu loh. Itu nggak sejalan dengan surat Al-Maun. Ya kalau yang mau nyalon silahkan nyalon, tapi nggak harus begitu. Saya pernah duduk suatu saat, duduk bersama dengan anggota dewan. Kemudian pas lagi ngobrol santai karena habis main badminton, itu ada masyarakat yang datang, Pak, kami mengajukan bantuan proposal pembangunan masjid. Kemudian dibaca, ini di mana? Saya sebutin aja, di Panjang Pak. Mohon maaf, dapil saya bukan di Panjang, saya di Kemiling. Saya sebutin aja biar dia dengar juga kalau mudah-mudahan. Saya nggak tahu ini masih jadi anggota dewan atau enggak. Saya di Kemiling, ini bukan dapil saya. Batin saya kalau ngasih bantuan, pokoknya ngasih bantuan lah, 1 juta 2 juta lah. Beliau bukan Kemiling kan? bukan beliau, bukan Pak Ansori. Pak Ansori nggak senang badminton beliau. Lah kok kenapa harus begitu gitu loh. Ini Abu Bakar. Contoh kedua yang pernah juga saya sampaikan, itu Abu Bakar ketika jadi khalifah itu beliau punya kebiasaan unik, ba'da subuh ngilang dari masjid. Suatu ketika ketahuannya itu Umar yang membongkar. Di bukunya di rumah saya ada, judulnya Mi'atu Kisah wa Kisah min Hayati Abi Bakar, 101 kisah Abu Bakar, Muhammad Al-Minshawi. Beliau ke rumah Abu Bakar. Lo di mana Khalifah Abu Bakar? Pergi kemana nggak tahu. Ya udah. Kemudian Umar tahu di pojok Madinah itu ada rumah tua, nenek-nenek umur 90-an tahun, buta. Itu beliau ke sana, pengen bantu. Ternyata semuanya sudah tertata dengan baik, air sudah ada, makanan sudah ada. Kata Umar, siapa anak yang nyiapin? Nggak tahu, ada orang kesini tiap pagi. Baik, besoknya lebih pagi, ternyata sudah siap. Besoknya lebih pagi, kemudian diperhatikan. Kalau bahasa Inggrisnya itu didedepi. Didedepi itu apa ya? Diintai. Siapa? Ada laki-laki keluar, masih remang-remang begitu. Kemudian sama Umar disikap. Nah, siapa kamu? Dilihat, ternyata Abu Bakar yang melakukan itu. Kata Umar, wahai Abu Bakar, demi Allah saya nggak bisa mengalahkan amal kamu. Di sini ada 2 pelajaran penting. Yang pertama, Abu Bakar itu kalau melakukan amal sembunyi-sembunyi, nggak bawa wartawan. Itu nggak bawa wartawan. Apalagi buzzer, enggak, sama sekali enggak. Itu yang pertama, udah itu jangan disinggung-singgung. Kemudian yang kedua, Abu Bakar itu kalau nolong nggak memperhatikan siapa yang ditolong, Bu.
Ini mohon maaf, nenek-nenek janda umurnya 90-an tahun masih diperhatikan oleh Abu Bakar. Karena memang nggak mengharap apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nih Pak, mohon maaf bapak-bapak yang duduk di sini. Bapak punya uang 1 juta. Bapak punya tetangga janda 90 tahun dengan janda 25 tahun. Kira-kira kalau ngasih bantuan yang mana, Pak? Enggak, Ibu diem aja, Bu. Saya tanya Bapak, ibu-ibu diem aja, jangan protes, Bu. Saya ingin tahu kejujuran mereka. Pilih yang 90 apa yang 25 badan? Yang 20 tahun, Masya Allah. Beliau tulus, Bu, dari hati yang paling dalam. Bapak yang lain, milih yang mana? Mereka nggak jawab karena istrinya ada di sini. Ini loh Pak, Abu Bakar, Masya Allah. Dan kisah-kisah seperti itu sangat banyak sekali. Salah sasaran dalam memberikan bantuan itu dikecam oleh Allah. Ya. Dan nanti akhirnya kita tahu ketika Bilal, siapa yang membebaskan Bilal? Abu Bakar. Kan di zaman Rasulullah SAW, Abu Bilal kan menjadi muadzin tetap. Rasulullah punya 5 muadzin, salah satunya Bilal. Begitu Rasulullah wafat, Bilal sudah nggak bisa azan, Pak. Begitu asyhadu anna, nggak keluar kata-kata Muhammad, saking cintanya beliau sama Rasulullah SAW, nggak bisa keluar, nggak bisa azan, dan bukan dibuat-buat, memang nggak bisa. Akhirnya apa? Untuk melupakan itu semuanya, sebegitu melihat Masjid Nabawi yang dilihat hanya Rasulullah, begitu lihat kamarnya Aisyah yang dilihat, yang dipikir hanya Rasulullah SAW. Bagaimana nggak cinta? Bagaimana Bilal nggak cinta sama Rasul? Suara sendalnya Bilal aja Rasulullah hafal kok. Kan begitu ledak-ledak ini mesti Bilal. Bapak, nggak hafal nggak suara sendalnya istri, Pak? Nggak bersuara. Orang yang kalau udah cinta betul itu, begitu nyicip ini mesti masakan istri saya, itu bisa loh, Pak. Begitu dengan ini masakan istri saya ini, begitu yang masak orang lain, ini bukan istri saya yang masak. Sampai kalau cinta sebegitu, Pak. Kalau kita kan yang penting enak-enak aja kan. Itu Bilal nggak bisa, Pak. Akhirnya beliau minta izin kepada Abu Bakar untuk pindah ke Syam karena terlalu banyak kenangan indah bersama Rasulullah di Madinah. Dan kenangan itu indah itu kalau selalu di depan mata akan menyiksa hati lah, bahasanya begitu. Beliau minta izin. Kata Abu Bakar, nggak boleh kamu pergi. Dulu Bapak Ibu di zaman kejayaan Islam itu orang kalau mau pergi itu minta izin dulu kepada khalifah. Nggak asal pergi aja, nggak boleh. Minta izin lagi nggak boleh. Sampai beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, apa gara-gara kamu yang memerdekakan saya sehingga saya ini terikat di sini? Begitu diomongin oleh Bilal, ya sudah silahkan kamu pergi. Baru beliau pergi ke Syam. Baru nanti pergi ke Syam, begitu beberapa tahun nanti disusul oleh cucunya Hasan Husain untuk balik lagi ke Madinah menjadi muadzin lagi. Itu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kalau melakukan kebaikan nggak pilih-pilih. Jangan sampai kita itu kalau melakukan apapun tidak tepat sasaran. Ini Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang kafir yang salah sasaran. Maka kita itu ada zakat posnya 8, ya, infak bebas, wakaf bebas. Itu harus sesuai dengan itu. Kalau enggak, itu enggak tepat sasaran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian terakhir, ayat ini tidak memberi peluang sekecil apapun setiap orang untuk tidak berpartisipasi. Tadi saya sampaikan kita tidak ada ceritanya tidak bisa memberikan bantuan walaupun kita tidak punya apa-apa. Kita sampai ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 4 sampai 7 insya Allah akan kita lanjutkan di lain waktu.